Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada beberapa gangguan ya. Jadi kenapa kamera saya nggak bisa aktif. Eh, saya mau saya minta tolong untuk videonya sebentar bisa dinyalakan. Soalnya saya mau screenshot. Jadi kemarin itu ternyata saya lupa screenshot video. Jadi bisa aktifin video dulu sebentar. Mas Eko Adi Chandra Wibowo. Wah, ini semuanya sama-sama Mas Andi. Satunya tak panggil Mas Eko sama Mas Andi aja ya. Ya, Oke. Sebentar ya, tak screenshot dulu. Oke, sudah. Tadi udah nungguin lama ya. Tadi ada yang masuk dari jam 7 sudah. oh, Saya nggak tahu kenapa kamera saya tiba-tiba nggak bisa dipakai. Oke. Gimana ngerjain tugasnya? Ada yang kesulitan, ada yang lebih bingung. saya sudah, Pak. Ya, yang buat Mas Eko juga sudah. Siapa tahu Mas tadi ngerjain ada kendala atau apa gitu. Alhamdulillah tidak ada kemarin, Pak. Langsung one Aman? shot kemarin videonya. Iya, Oke. Ini semua berarti ya. iya, Lihat alhamdulillah. videonya sih nggak ada kendala sih. Siapa tahu Mhm, di luar itu. iya, Apa nanti? Kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk Mas Eko sudah ngumpulin tugas ya. Saya sambil ngecek-ngecek tugas juga sih. Kalau Mas Eko belum ya. Ada kendala apa Mas? Mas Eko Adi Chandra Wibowo. Belum sempat atau belum nyoba atau masih ada kendala? Suaranya nggak masuk ya, Mas? Oke, tunggu ya. Kasih tinggal 2 hari lagi sih kalau bisa sempat. Takutnya nanti kalau mepet-mepet itu jadi nggak terkumpul tugasnya. Jadi ya ini sharing aja sih. Jadi emang di kelas lain, di kelas jaringan komputer atau kelas mata kuliah lain itu di grup tutor itu ada banyak yang mahasiswanya pengen ngupload, tapi karena padatnya traffic kumpul tugas tuh jadi dia malah jadi nggak sempat terkumpul. Nah, terus ada juga yang mahasiswa itu ngumpulnya lewat email. Nah, kalau lewat email itu kan ada juga yang sempat nanya, jadi itu nggak ke ranking ya.
Nah, jadi yang dihitung sama UT itu sama base system. Jadi kita yang tutor kan sebenarnya tidak mau mempersulit ya. Jadi sebenarnya kita itu yang penting kalian ngumpulin tugas, ada videonya. Terus kemarin juga eh, ada yang pernah chat saya itu misalnya kalau IP-nya mau disembunyikan, sudah terjawab otomatis kan yang namanya IP kecuali mau di hidden itu bisa. Cuman monggo itu silakan. Nanti ada juga teman yang nanya kalau misalnya saya biar eh, nggak kelihatan, jadi setiapnya di screenshot itu juga boleh. Jadi dari kami para tutor itu insya Allah tidak pernah membuat ribet ya. Tapi yang penting kita sama-sama enak. Jadi saya juga ada laporan buat nanti dikumpul ke bagian admin UT, dan kalian juga nanti ke ranking. Nah, di ranking itu maksudnya apa? Jadi ketika kalian nanti ngumpul tugas itu ada rekam jejaknya. Nah, kalau misalnya ada yang kirim email, kemarin ada yang ngirim email tuh, tapi dari kelas lain, itu nggak bisa diterima. Jadi nilainya tetap nol. Nah, ini juga terkait mekanisme ngumpul soal ya. Jadi kemarin itu ada beberapa yang mahasiswa itu juga di kelas saya juga pernah kena. Jadi dia itu ngirim tugasnya itu cuma Word, nggak bikin video. Nah, kalau cuma Word tapi nggak ada sama sekali videonya, walaupun dia videoin terminalnya screenshot, itu berbeda sama dia ngerjainnya cuma berbasis Word. Jadi yang diminta dari tugas itu kan buat videonya. Jadi walaupun nanti kalian screenshot satu terminalnya, itu tetap harus divideokan. Jadi kenapa nilai itu basisnya video, itu biar kalian juga yang pertama ada nilai maksimalnya. Yang kedua, itu karena udah by system. Jadi daripada nanti kita yang para tutor ini kena, karena kan kita juga di tracking, jadi setiap hasil dari tugas kalian itu nanti ada tim dari UT yang juga akan menyeleksi. Jadi ya kumpul tugas saja. Kalau nanti misalnya ada kendala juga bisa nanti sharing-sharing bagi yang mungkin nanti ada teman-teman kalian yang nggak sempat di hari ini, nanti nanya-nanya by chat juga nggak apa-apa. Lagi ada kendala malam mingguan dan lain-lain. Kemarin Mbak siapa itu kemarin yang minta malam minggu belum datang nih, mungkin lagi siap-siap. Dan juga tadi ada kendala, nggak tahu kenapa kameranya nggak bisa nyala tiba-tiba. Terus sih udah aman lah sampai nanti. Mungkin ya, ya sih ya, kita mungkin sharing-sharing aja sih. Kalau misalnya nanti nggak ada ya mungkin jam 8 bisa kita tutup. Itu aja sih. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Atau mau yang ditanyakan di luar perkuliahan juga boleh. Yang penting nggak terlalu jauh dari materi perkuliahan kita ya. Jadi misalnya nanti ada yang melenceng atau terlalu di luar pembahasan materi atau belum waktunya, itu nanti tetap harus nunggu. Jadi ada waktunya nanti daripada nanti nggak ada bahan dan pertanyaan. Uh, ini dari Mas Eko Adi itu nanya, berarti untuk Watiko memang harus membuat video ya Pak? Iya, jadi screenshot kalian aja divideokan aja. Nah, yang tahu hasil tugas video kalian kan nanti saya. Jadi nanti tinggal saya, oh ini mahasiswanya tetap bikin video. Yang pasti kan nanti yang pertama kali kan base system, pasti kalian pengenalan diri, penjelasan apa-apa aja dari perintah tugasnya, baru nanti bikin rekamannya. Nah, itu nanti kalau misalnya mau dibikin screenshot juga nggak apa-apa, Mas. Jadi misalnya kan kadang gini, tidak menutup kemungkinan, saya juga dulu pernah yang namanya lagi praktikum, itu entah kena gangguan sinyal, entah terputus, entah belum sempat gangguan nggak perekam, dan lain-lain itu pernah.
Jadi ketika dulu saya jadi mahasiswa tuh semua hal udah pernah terjadi. Nggak kerekam, nggak putus-putus pas lagi ngerekam, suaranya nggak ada. Paling sering tuh suara nggak ada. Sering banget nggak tahu kenapa tiba-tiba suaranya nggak ada. Atau yang paling parah itu filenya korup. Wah itu nyesek banget. Karena harus ngulang lagi dari awal. Itu sih. Ya juga bisa. Tuh. Karena kan bisa juga kepanasan ya CPU itu. Jadi ya dia lelah. Oh ya, kadang dipaksain juga sih ya benar kadang lelah. Karena dulu saya punya temen ya bukannya gimana-gimana sih. Jadi dia itu interim set. Ya sebenarnya bukan disebut laptop sih. Yaitu notebook tapi dipaksa untuk nugas. Nah tugasnya itu ngoding, misal jaringan, Cisco pakai tracer. Pokoknya ya dipaksa bekerja dengan penuh banyak program. Jadi dia berat banget. Akhirnya ya sering not responding lah dan lain-lain. Kayak gitu sih. Untuk praktikum, apakah diperbolehkan membuat video dengan membaca file dan menjelaskannya apa? Ya boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Yang pokoknya senyamannya kalian, segampangnya kalian. Karena kita juga nggak menuntut kalian langsung bisa semua. Apalagi yang belum pernah ngelakuin ya. Jadi kan mungkin ada beberapa komen film yang kalian tidak asing atau yang bahkan sampai asing banget. Ya kalau kalian sering mungkin ya kayak config, CMD ping dan lain-lain itu ya sudah makanan hari-hari mungkin ya. Tapi kalau yang kayak yang lain NetSH, IP, Selenium dan lain-lain mungkin kalau kalian nggak pernah ngelakuin juga mungkin asing. Yang penting kalian sudah tahu apa sih fungsinya itu. Juga kemarin tuh saya lihat di video juga, saya lupa video siapa yang kan yang hari ini per jam ini saya cek baru 5 orang yang ngirim. Itu ada beberapa juga yang lagi video itu ada yang error, terus diulang lagi, itu nggak apa-apa. Jadi saya tidak menuntut dia misalnya kalau bikin video harus benar banget itu enggak. Yang penting dia tahu ketika dia bikin video salahnya di mana, dan baiknya gimana. Jadi kelak nanti kalau misalnya kan saya nggak dikasih tahu nih soal puasnya nanti apa. Nah, cuma paling nanti kan dikasih tahu fungsinya. Takutnya nanti kalau ada suruh perintah ini apa fungsinya dan untuk apa, nah itu nanti kan bisa langsung jawab. Harapan saya sih, oh ya 100 semua nilainya. Amin.
Oh iya, kalau yang misalnya segan, segan ngechat lewat diskusi tiga ya, karena di kita ada punya menu diskusi tiga, itu chat personal ke saya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian nanti ada keluhan, bukan keluhan sih, ada kesusahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada, itu kalau kalian nanti jawab diskusi tiga, itu bisa dibantu sama teman-teman sekelas kita ya, grup itu. Jadi nggak harus nunggu saya. Atau kadang ada yang lebih paham daripada saya. Kadang dalam menjawabkan, bukan berarti saya menjadi tutor itu bisa segala hal, itu enggak. Tapi kadang ada hal-hal yang mungkin saya tahu secara teorinya, tapi prakteknya itu juga belum sampai sejauh itu. Walaupun kemungkinan saya memang sudah berpengalaman, udah berkarang pengalaman di dunia praktisi dari 2000 berapa ya? Saya itu dari 2017 sampai 2021 itu di sebuah plat merah. Jadi emang sudah lumayan lama lah 4 tahun. Cuma ya yang namanya permasalahan itu kan ada aja, nggak habis-habis. Kadang ya nggak tenang tidur dan lain-lain. Nah, masalah satu dengan masalah yang lain kan kadang berbeda juga. Ada case-case yang kadang ya tidak untuk kemungkinan juga kita sharing-sharing. Dan saya juga eh, tidak bilang saya itu bisa segala hal, tapi ya kita belajar bareng aja. Karena ya kebetulan saya lebih dulu daripada kalian aja, lebih punya pengalaman sedikit, makanya bisa saya saring-saring gitu. Terus pengalaman gitu.
Saya lihat-lihat tugas-tugas kalian. Jadi semua tugas kalian itu enggak sembarangan saya lihat doang ya, jadi pasti saya tonton juga sampai akhir. Jadi itulah kenapa saya bisa tahu misalnya kalau kan ada kendala di mana, walaupun kadang mungkin bagi kalian belum kendala, tapi kan ya kayak kemarin ada yang dia beberapa perintah itu dia nggak ada menghasilkan, tapi dia tahu di mana salahnya apa, dan dia tahu, oh dia bisa jelasin walaupun dia nggak langsung ngelakuin. Jadi bagi yang nggak ngumpulin tugas ya, tapi sampai saat ini belum ada sih yang benar-benar kendala gara-gara dia belum sempat kirim tugas atau dia nggak berani ngechat saya juga, saya belum nemu sih. Cuma yang pasti kalau kalian ngumpulin tugas itu pasti akan saya nilai. Kalaupun salah, biasanya nanti saya kasih keterangan di komentarnya saya itu, mohon maaf Mas atau Mbak ini ada kesalahan, mohon diperbaiki dan bla bla bla. Nah itu masih ada waktu sampai waktu yang terakhir, jadi ya bisa dibaikin. Tapi sejauh ini sih dari 16 mahasiswa yang mengumpulkan, jadi ada tugas kemarin memang ada yang nggak ngumpulin. Ya semoga tugas kedua ini dari 16 orang itu tidak gugur lagi. Karena ya lumayan tuh ada 3 yang gugur kemarin di tugas satu, otomatis kan dia langsung ya. Jadi kita ini di kuliah UT, mungkin nggak di kelas saya maupun di kelas kalian manapun, itu kita base sistem. Jadi kalau ketika kalian nggak ngumpulin tugas, ya saya juga mohon maaf tidak bisa menilai. Jadi kalian eh, mengirimkan nilai itu saya sudah sangat sangat membantu. Jadi nanti kan saya bantu berdasarkan nilai. Kalaupun misalnya salah, ya saya baik di komentar. Kalau sampai akhir nggak komen, ya berarti nilai yang dasar itu yang saya kirimkan. Tapi lebih baik kalian dapat nilai yang di bawah KKM daripada kalian nggak ngumpulin apa-apa. Itu jaraknya jauh banget. Ya misalnya, ya jangan, kita pembandingannya jangan pakai yang angka 100. Kalau 100 kan udah pasti benar semua yang kalian kasih. Misalnya kalian ngumpulin tugas cuma dapat 40. Itu masih lumayan daripada kalian dapat nilainya 0. Nah, kalau kalian eh, hitung-hitungan rata-rata, kita nggak usah hitung-hitungan epic config dan lain-lain, itu ya terlalu tinggi. Kita hitungan yang sederhana aja, itu misalnya kalian 40 ditambah 100 tambah 100 dibagi 3 kan masih lumayan. Daripada kalian 0 tambah 100 tambah 100, wah itu pembagian tiganya kan udah lumayan. Dan nilai tugas kalian itu cuma 30% ya dari UAS kalian. Jadi dari kami para tutor tuh cuma bisa ngasih kalian nilai 30%. Itu dari total semua tugas kalian. Nanti 70% itu dari UAS penilaiannya. Ya seperti semester-semester sebelumnya. Makanya eh, ketika kalian sudah expert dalam mengerjakan tugas, ya otomatis saya juga akan menghargai sangat. Tidak tidak perlu takut salah, karena ya di sini sama-sama belajar. Nanti kalau kalian pasti itu baik. Kecuali ya sudah habis waktunya, yaitu ya mohon maaf saya tidak bisa terlalu bantu banyak. Karena ya mau gimana bantu gimana ya. Saya udah nggak bisa dikasih nilai buat nilai tugas saya nggak bisa. Jadi nilainya ditutup. Dan kalian tuh juga nggak nge-share kendala kalian gimana yang nggak ngumpulin. Jadi kayak kemarin itu budget dari yang tugas satu itu ada 3 orang yang nggak ngumpulin. Nah, itu kan sayang banget. Maksudnya tugasnya itu gak dibilang simpel-simpel, cuma kan mungkin kendalanya di alat. Nah, kalaupun misalnya dari 3 orang itu ngechat saya juga cek, ini pembelajaran aja sih. Maksudnya kalau ada punya kendala itu chat saya. Kalau misalnya nggak mau didiskusi, itu sih kedua. Itu bisa chat saya melalui pribadi, itu nggak akan dicek sama teman-teman mahasiswa yang lain.
Jadi bos saya nanti biasanya bisa bantu solusinya kayak gimana. Kalau misal ada kemarin tuh di kelas lain, tapi mata pelajaran komputer dia nggak punya alatnya, dia tentang salah satu apa ya namanya aparat salah satu aparat pemerintah itu susah untuk keluar karena izinnya susah, itu minta solusi. Nah itu nanti dicari solusiin sama tutornya. Nah nanti kalian eh, bisa pinjam alat gimana. Jadi kan eh, sebenarnya kayak kemarin itu ada mahasiswa yang bermasalah, bukan bermasalah yang masalah susah banget, tapi dia LAN testernya bermasalah. Jadi LAN testernya itu ternyata rusak, nggak bisa nyala, udah ganti baterai dan lain-lain. Dia minta solusi sama saya coba coba kamu ngeping aja melalui komputer, misalnya punya wifi ya pakai wifi, kalau enggak eh, ngelan dari mana ke mana, terus coba di videoin lampu kuningnya sama-sama nyala nggak, yang penting nggak oranye atau yang lain. Nah dia videoin, jadi pas dia nggak bisa LAN tester dia jelasin di video nggak bisa, itu saya coba LAN-nya langsung ke tester ke nyatanya langsung atau langsung implementasi, itu malah lebih bagus lagi, jadi nggak usah pakai LAN tester. Itu kendala kalau LAN testernya rusak. Kalau misalnya kayak kemarin apalagi ya, obengnya nggak ada, terus nggak bisa bakar. Oh, ada kemarin itu ada yang lucu juga sih. Jadi saya bukan bukan gimana ya. Jadi dia kemarin kebingungan itu cara mutusin kabel. Kan kita yang namanya ngerimping itu kan harus pelan-pelan banget ya. Kalau nggak nanti kabelnya kan akan putus. Nah itu dia katanya pakai pisau nggak bisa. Kalau pakai gunting nggak bisa, coba saya minta tolong coba cari temennya. Kalau misalnya nggak bisa di komputer, yang tangannya itu nggak keras banget. Kebetulan dia, ya mohon maaf, tenaga cowok ya tahu sendiri lah. Tidak menutup kemungkinan juga dulu ketika saya mengajar di kelas saya yang offline, itu emang ada beberapa sering kasus yang ketika dia mau ngerobek kulit LAN itu salah, entah putus. Ada juga yang sampai akhir dia yakin bisa, ternyata pas di LAN tester itu ada yang nggak jalan, atau pas di clipping itu dia kurang kuat atau apa. Nah itu kadang masalah-masalah kayak gitu banyak. Nah, itu di tugas yang pertama aja sebenarnya sudah banyak kendala-kendala sebenarnya, tapi ya alhamdulillah cuman saya lihat di tugas pertama itu uh, banyak yang sangat bisa, ya paling kendalanya cuma di situ, LAN testernya rusak, terus dia motong kabelnya nggak bisa sempurna, jadi salah satu dan yang lain. Bahkan ada yang kemarin itu malah bagus banget. Jadi saya menemukan 1 sampai 2 mahasiswa itu malah dia mungkin karena udah kelewatan ilmunya. Jadi dia nge-clipping-nya itu udah bagus banget. Di satu sisi dia bagus, tapi dia juga nyoba sampai ke kabel cross-nya juga dicoba. Ada yang pernah saya nemuin. Ada juga mahasiswa itu dia langsung nyoba di IP-IP-nya. Jadi dia ngetes sampai bikin videonya tuh dia penasaran tuh, oh, aku cuma di LAN tester doang. Dia sampai coping ke PC dan lain-lain. Itu malah lebih bagus. Cuman ya di satu titik ya nilai saya kan sesuai maksimalnya kan 100. Kalau misalnya bisa saya kasih nilai lebih dari 100, ya saya kasih. Cuma kan maksimalnya sesuai tugas cuma sampai segitu. Cuma ya pasti akan saya apresiasi. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang lain itu eh, jawaban saya tuh mungkin dapat oke terima kasih sudah saya cek tugas satu sudah benar dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ada kendala pasti saya kasih tahu. Kalau misalnya saya kasih apresiasi pasti saya apresiasi. Kalau misalnya ada yang kendala dalam video, jadi di pertemuan kedua ini dia bikin video berhasil, cuman ada kendala, itu juga saya kasih komentar. Jadi begini, Mas, bla 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 bla, kondisinya seperti ini. Yang penting Anda paham caranya. Uh, Masalah error atau apa, ya mungkin itu cuman kesalahan teknis. Jadi ada yang beberapa itu dia belum 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 sampai sejauh
nganalisa ya. Jadi kita misalnya kayak CD sampai ke titik D, terus total dan lain-lain itu nggak baru awal-awal, tapi kadang eh, yang namanya komputer ya, dia itu kan semacam kayak bayi ya. Jadi kalau kita salah ngasih komen sedikit aja, dia akan nggak akan bisa baca. Itu sering terjadi, misalnya kayak kadang dia mencet every conflict renew, terus dia lupa harusnya nggak usah pakai ada yang pakai dan lain-lain itu udah pengaruh. Jadi satu huruf itu sangat pengaruh. Ini buat teman-teman yang belum mengerjakan dan belum masih ada revisi dari saya. Kalau yang masih sudah mengumpulkan dan nggak ada revisi ya sudah tinggal duduk santai aja. Nanti kalau ada tugas tiga tinggal dikerjakan. Sambil belajar-belajar kalau misalnya ada materi yang belum dikuasai ya mungkin bisa kita sharingkan. Ya sekali lagi mungkin kalau untuk diskusi juga ada pertanyaan bisa diskusikan ke diskusi tiga. Kalau nggak malu ya kita diskusikan di chat. Enaknya kalau diskusi tiga tuh saya tuh pengennya sebenarnya malah hidup. Jadi hidup itu kayak diskusi yang pertama kemarin. Jadi ada yang teman-teman saling jawab, nggak harus nunggu saya. Nah kadang eh, diskusi yang hidup kan seperti itu. Ya cuman kendala di kelas ini itu sebenarnya kan diskusi nggak dinilai ya. Jadi mungkin yang bermasalah aja ya. Maksudnya yang ada kendala-kendala. Bukan berarti eh, kalian misalnya harus komen dan lain-lain tuh enggak. Jadi karena emang diskusi kita itu nggak ada penilaiannya, nggak kayak mata kuliah teori yang non praktek ya. Itu kan memang ada nilai-nilai itu sih. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin jam 8 bisa kayak akhiri. Itu sih. Nanti untuk web yang keempat itu mau hari sama tanggal berapa ya enaknya? Di minggu kedua lagi sih, 2 minggu lagi masih. Jadi sekitar tanggal apa ya, lihat tanggal saya. Oh, tanggal 2 sampai tanggal 7. Dari hari Senin sampai Sabtu. Mau di hari apa, jam berapa. Enaknya aja sih. Saya Nanti kita ngikut diskusikan aja bareng. Pak Rizky. Oke. Ini soalnya ya. Ya hidup ini Pak. Kemarin belum install driver soalnya. Mungkin saya mau tanya soal tentang yang aktivitas 10. Itu boleh nggak tuh, Pak? Aktivitas 10 boleh aja sih. Yang apa yang Oh, yang eksekusi tentang jarak jauh. Oh ya, ini yang di materi ini ya. Gimana Mas? ya, yang HTTP sama HTTPS itu kalau pengaruh ke keamanan itu bedanya apa ya itu, Pak? Soalnya ada yang bilang kalau HTTPS itu lebih aman buat apa? Misalkan buat website untuk biar nggak kehack kayak gitu dari hackernya atau bagaimana itu? HTTP, HTTP sama HTTPS ya. Ya, betul. Ya kalau saya sih lebih amannya sih ya HTTPS ya. Karena Mm-mm. eh, perlindungan HTTPS itu dia sudah
Ini kalau nggak salah ya. Jadi kan HTTP itu portnya kan masih port 80 ya. Sedangkan Mm-mm. HTTPS itu dia masih 443. Jadi saya juga sambil buka materi. Nah, di HTTP itu dia nggak ada enkripsinya. Nah, sedangkan kalau di HTTPS itu data itu diisi dengan TLS atau SSL. Nah, itu kalau Hmm. pengaruh ke keamanannya ya, otomatis kalau nggak ada enkripsinya kan pasti rentan disadap ya dan dimanipulasi. Mm-mm. Nah, Oke. kalau HTTPS ya kan dikripsi, jadi pasti ya insya Allah ya, karena nggak mungkin yang pasti, karena Mm. saya juga dulu sering ngebobol keamanan ya. Jadi baik bank dan lain-lain juga itu nggak ada yang nggak mungkin. Tapi cuman kalau HTTP itu lebih aman, jadi dia cuma mencegah penyadapan dan manipulasi. Tapi kalau kalian mau, biasanya nggak terlalu jauh sih. Tapi nanti ada yang kayak nyadap web itu sebenarnya bisa nanti kita pakai SQL Map, terus brute force, backdoor, DDoS dan lain-lain, itu kita bisa ngetes kalau buat keamanannya. Ya, 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 ya. Ya, baik, Pak. Makasih. Ya. Makanya kalau apa ya, akun-akun kalau misalnya yang login yang lain itu biasanya pakai HTTPS sih. Mm-mm. Sama Iya, betul. yang pasti itu pastikan gini sih, di luar, karena berhubungan dengan web tapi masih berhubungan dengan jaringan ya. Kalau Iya. kalian akses web itu pastikan web belakangnya itu web yang terpercaya. Terlepas dari dia itu ya, memang kita punya yang namanya domain perusahaan ya. Cuma kan aksesnya itu biasanya lebih terpercaya. Jadi kalau kalian misalnya buka web, belakangnya Blogspot, belakangnya WordPress dan lain-lain, itu kalau kalian nanti pasti ketemu pas mata kuliah pemrograman web, itu jangan dipercaya. Hati-hati. Jadi kadang gini, eh, ada orang-orang iseng, semacam cracker ya. Baik. Mungkin ini tambahan ilmu aja. Jadi hacker sama cracker itu beda. Kalau hacker Mm. itu dia cuma nyusupin tapi emang nggak mengubah data. Sedangkan kalau hacker itu dia masuk, menyusup, dan mengubah data. Nah, dari itu bisa kita verifikasi. Jadi, di mana uh, web itu bisa apa ya namanya, di double gitulah. Double itu, Baik, jadi Pak. dia menduplikat web tersebut, seakan-akan itu sama persis. Nah, itu terjadi sering di website-website perbankan dan lain-lain ya. Jadi banyak pembajakan web itu gitu. Jadi dia dibikin semirip mungkin, karena bikin web sekarang udah mulai gampang sih. Iya, betul. Apalagi di era sekarang ya. Dulu saya aja masih ada yang namanya Bootstrap. Template-template itu sudah tinggal kita ganti-ganti yang tulisan bahasa Hongkong atau bahasa apa itu tinggal diganti. Walaupun kita sering ketemu web-web yang imitasi, itu ketika kita klik menunya nggak bisa diklik. Terus kita Iya. klik kita klik menunya masih belum ada isinya dan lain-lain, itu mungkin masih pengembangan. Terus sih. Ya mungkin bisa menjawab pertanyaan ya. Sama Ya, saya Pak. sampai ke webnya sini. Karena itu juga pengaruh sih. Oh, iya. Siap. Makasih, Pak. Siap, siap. Terus ada pertanyaan ini dari Mas Eko Adi ya. Apakah HTTPS hanya menggunakan port 443 atau bisa dialihkan ke port lain, Pak? Bisa, bisa diportkan di kelas lain. Tapi nanti saya nggak terlalu nganu komikotik sama Cisco sih. Jadi nilai port itu bisa diubah. Jadi misalnya mau kalian jalankan di
Dapat berapa ya harusnya terus. Bisa kalian ke 8443 443 atau port lainnya itu bisa. Tapi itu tidak disarankan. Misalnya kalau kalian sudah konfigurasi ke web server atau Apache atau Ning dan lain-lain ya. Karena saya tidak terlalu menjelaskan. Kenapa? Karena nanti kalau terlalu jauh itu nanti saya masuknya nanti ngajarnya dari pemrograman web. Tapi intinya itu bisa diganti. Tapi port 443 itu portnya standar. Itu sama kalau ketika kalian misalnya ngejain kemarin, sekali lagi pas ketika kalian ngejain LAN, bikin kabel LAN itu kan kita punya standar yang namanya standar harus warna itu. Nah, cuman itu nggak harus. Sekali lagi, terkait yang tugas pertama, warna dalam kabel LAN, kalau kalian itu bikin kabel LAN straight, itu yang penting kabel ujung satu dengan satu kabel ujung lainnya itu sama. Nah, warnanya itu terserah kalian. Tapi kalau ada standar untuk memudahkan bikin kabel LAN, yaitu ada standarnya. Cuman kalau kalian di luar itu bisa. Dan jujur, saya itu kalau di perusahaan saya dulu, karena standar itu tuh cuman standar yang dibikin ketika kalian masih awal-awal atau masih training. Kalau kalian sudah hitungannya sudah masuk, ya nggak expert sih, tapi udah lama, itu sudah nggak mikirin lagi. Warnanya harus ini, sini itu nggak punya waktu lagi. Jadi yang penting ujung satu sama ujung satunya sama. Berarti kalau kalian yang seperti di web kemarin, kalian lagi ngeklimping di atas tower atau manjat tower, sudah nggak kepikir lagi, wah harus kabel ini nanti lihat hijau, putih, kuning, hijau, putih, biru, biru, putih, biru, dan lain-lain itu udah nggak sempat. Yang penting ujungnya sama. Itu sih. Cuman ya kalau kendala dulu, uh, itu sih. Cukup sih kalau saya mungkin ada lagi yang atau mau ditanyakan lagi Mas Eko. Pokoknya tripodnya itu ya mungkin bisa sih saya jelaskan, cuman itu nanti jatuhnya saya ngajak ke pemrograman web banget. Ya, Kalau misalnya kalian pernah nyoba pakai sampai ke Mikrotik, Cisco, Juniper, apalagi ya, Huawei dan lain-lain, itu bisa kita ganti portnya. Kayak Mikrotik kan kita bisa pakai router OS ya, Cisco. Mungkin kalau kalian bisa nganu ke pakai tracer, nanti juga ada sih kalau nggak salah pembahasan di topik selanjutnya ada pakai pakai tracer. Karena ya, jadi saya itu ngikutin materi dari UT, jadi sebenarnya kalau saya dulu harusnya ada sih pakai tracer itu. Jadi kita ngotak-ngatik Cisco, kita ngotak-ngatik Mikrotik. Nah, kebetulan kan juga saya itu sebenarnya sama seperti kalian. Jadi tidak bisa mengakses materi yang buat minggu depan. Tapi eh, keluasan saya bisa lebih dulu mengakses kalian. Jadi misalnya kalian kan aksesnya bukanya di hari Senin ya. Saya di hari Minggu ini sudah bisa besok akses duluan. Kenapa? Karena saya harus bikin video pengenalan dan lain-lain. Dan kalau misalnya nanti ada kendala dan lain-lain, misalnya kemarin saya lupa itu di pertemuan aktivitas baja 8 sama 9 kalau nggak salah, itu aksesnya belum dibuka. Jadi mau nggak mau dari kita para tutor itu yang buka aksesnya manual, nggak by system. Nah, lah kalau bagi kita tutor yang orang-orang komputer ini yang gampang ya gitu-gitu. Ya sudah tiga makanan hari-hari lah. Tapi kalau bagi mata kuliah lain yang non
IT itu kan kadang juga agak membingungkan karena harus ngedit akses dan lain-lain sih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau kalau enggak, mungkin bisa kita akhiri ya, karena udah 1 jam kan Ya, kita. cukup, Pak. Cukup dari Mas Eko Adi Chandra, gimana? Cukup? Kita mau ada yang perlu ditanyakan? Atau kita mau nunggu sampai jam 9 juga nggak apa-apa. Sambil nonton-nonton, sambil ngapain. Cukup aja ya. Ya, Mungkin session terakhir kali deh. Mas Eko coba ngaktifin videonya sebentar, Mas. Pas session yang terakhir. Mumpung sampai Oke, pas session terakhir ya. Oke, udah. Terima kasih atas waktunya. Eh, Nanti untuk web keempat, kemungkinan eh, saya ngasih opsi aja deh. Enaknya mau malam Sabtu atau malam Minggu. Nanti kalian ikut saya ngasih pilihan opsi. Mau malam Sabtu atau mau malam Minggu. malam 1 boleh, Pak. Malam Sabtu. Ya, Kalau Mas Eko, malam Sabtu atau malam Minggu. Oke, oh ya sudah. Oke. Mungkin malam Sabtu nanti Pak please kalau nanti sudah bisa diakses. Mungkin minggu depan itu baru bisa terakses. Jadi web keempat nanti kita di hari Sabtu malam Minggu jamnya jam sama jam 7 sampai jam 9. Cuman kalau misalnya sudah cukup ya kayak sekarang ini kita cukup hanya 1 jam. Penting ya, tidak ada kendala. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang nggak ikut web, jadi kan rekamannya nanti akan saya share di aktivitas belajar 10 ya. Nah itu buat teman-teman sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan bisa didiskusikan di diskusi 3. Walaupun misalnya malu atau bingung, itu bisa jadi saya langsung. Cuman enaknya kalau diskusi itu bisa teman-teman akan lain yang bisa membantu. Kan nggak harus nunggu saya. Jadi kan kayak saya itu standby ngejak buka UT itu cuma malam biasanya. Makanya kalau kalian ngelihat saya ngasih komentar tugas-tugas kalian itu biasanya cuma malam. Kenapa? Karena saya juga ada aktivitas lain dari pagi sampai malam. Itu aja sih. Terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sama-sama. Mas Eko Adi Chandra Wibowo dan Mas Adi Saputro sudah hadir di duet ketiga, sudah meluangkan waktunya. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Itu murni dari saya sendiri. Jika ada kelebihan, itu mungkin saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di Waalaikumsalam warahmatullahi. web keempat. Ya, terima kasih, Pak. Ya.